Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati rahimakumullah, selamat datang di program Istisfa. Tidak ada penawar yang lebih baik untuk mabuk duniawi selain mengingat akhirat, dan tidak ada obat yang lebih manjur untuk kerasnya hati selain dengan mengingat Allah. فبأي حديث بعده يؤمنون. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai oase segar di tengah gurun tandus kehidupan dunia, yang menjadi cahaya di atas cahaya, menunjuki hati orang beriman kepada kebaikan yang sempurna, keberkahan hidup, dan kebahagiaan yang abadi. Mayoritas orang Islam akan menggunakan mode Ramadan saat memasuki bulan ini. Mereka rajin ke masjid, gemar bersedekah, dan ramai mengikuti kajian-kajian. Ini adalah hal yang harus kita syukuri sekaligus kita renungkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita bersyukur akan rahmat dan nikmat melimpah di bulan ini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pula meminta kita untuk bersyukur akan rahmat diturunkannya Al-Quran kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula mempertanyakan kepada orang-orang yang beriman, dan ini merupakan pertanyaan yang mengerikan yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk hati mereka mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan juga kebenaran yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an. Allah ingin bertanya kepada kita, setelah kemuliaan yang aku berikan untukmu, setelah kehidupan yang aku berikan kepadamu, setelah nikmat yang banyak yang aku hadiahkan untukmu, setelah itu semua, belumkah tiba saatnya untuk kalian menundukkan hati kalian dengan secara khusyuk mengingatku, mengingat Allah, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, serta hidup dengan Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah ia seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Kita bukanlah orang yang pertama kali diberi kitab. Ada orang-orang sebelum kita yang telah diberi kitab pula. Namun apa yang terjadi dengan kitab mereka sekarang hanyalah menjadi peninggalan, bukti sejarah, dan ditempatkan di museum. Hal ini seringkali terjadi pada zaman sekarang, di mana Al-Quran hanya dimuseumkan di rumah, di dalam lemari, di rak buku, menjadi pajangan berdebu yang tidak tersentuh, dikarenakan kurangnya kekhusyukan untuk berzikir mengingat Allah dan membaca kebenaran yang diturunkan Allah kepada kita. Fatala alaihimul amad, mereka pun melalui masa yang panjang, semakin lama semakin tak tersentuh dan secara perlahan hilang dari rumah kaum muslimin, hanya tinggal di masjid-masjid saja dan di perpustakaan saja. Al-Quran menjadi kitab yang hanya dibaca oleh para ustadz, para syekh, para ulama, dan para pengajar saja. Seolah-olah kaum muslimin yang lainnya hanya cukup tahu kapan waktu puasa dan kapan waktu lebaran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada kita secara langsung, wahai orang-orang yang beriman, kapan mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan mau mengaji? Kapan mau hidup dengan Al-Quran? Kapan mau hidup dengan aturan-aturannya Al-Quran? Kapan mau hidup dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kepada siapa Allah bertanya? Kepada kita, orang-orang yang beriman. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka yang menjadi fasik. Kerasnya hati disebabkan jauhnya kita dari mengingat Allah dan mengkaji Al-Quran. Dan apa yang membuat kita jauh dari mengkaji Al-Quran adalah tidak adanya kesadaran dan kekhusyuan dalam hati kita. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah dalam hidup. Mari kita bersyukur atas Al-Quran yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita meraih takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.